Selama perjalanan kenabiannya, Rasulullah banyak ditentang. Tak sedikit musuh Nabi Muhammad yang melakukan berbagai cara untuk menghalanginya menyebarkan agama Islam. Saat ini, Islam adalah agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat dunia. Agama Islam berkembang berkat usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Salah satu tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan adalah Abu Lahab, yang juga paman dari Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Dan berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menolak ajaran Rasulullah pada masa dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, Abu Lahab. Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad. Meskipun demikian, Abu Lahab selalu menentang dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Salah satu peristiwa konfrontasi Abu Lahab adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengundang kaum kerabat serta kaum Quraisy. Maksud dan tujuan Rasulullah adalah untuk berdakwah secara perlahan dan halus agar Islam dapat diterima. Setelahnya, Abu Lahab yang ikut turut hadir sontak menentang Nabi Muhammad sembari memaki, "Celakalah engkau, sebenar-benarnya hanya untuk inikah kamu mengundang kami kemari?" Abu Lahab bersama istrinya pada saat itu juga menolak dengan keras ajaran Islam. Hal ini terabaikan dalam firman Allah Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dengan benar-benar binasa dia. Tak ada satu hal yang berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Pasti besok dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan berlaku juga bagi istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal." Ayat ini menerangkan tentang ganjaran bagi Abu Lahab dan istrinya atas perbuatan buruk mereka. Ayat pertama menjelaskan kerugian yang diterima Abu Lahab baik di dunia maupun di akhirat sebagai penghuni neraka. Abu Lahab akan diazab pada hari kiamat dengan neraka yang menyemburkan bunga api dan suhunya yang sangat panas. Azab itu disediakan Allah untuk orang-orang seperti Abu Lahab dari kalangan orang-orang kafir yang menentang Nabi. Selain azab di dunia dan kegagalan usahanya, surat ini juga menjelaskan kepada Abu Lahab betapa membenci Rasulullah dan paling gigih mengajak orang menentangnya. Dikisahkan dalam salah satu riwayat hadis yang dikisahkan dari Rabah bin Ubad radhiyallahu an, ia berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad SAW pada masa jahiliyah di pasar Zu Al-Majas bersabda, 'Ucapkanlah tiada Tuhan melainkan Allah, niscaya kamu akan berbahagia.' Orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Di belakang beliau seorang laki-laki, putih warna mukanya, juling matanya, mempunyai 2 untaian rambut di kepalanya. Dia berkata, 'Dia atau Muhammad beragama sabi dan pembohong.' Ia mengikuti Nabi kemana saja beliau pergi. Lalu saya bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab.'" Hadis riwayat Ahmad. 2. Ummu Jamil. Bukannya hanya Abu Lahab, Ummu Jamil sang istri juga turut menentang Nabi Muhammad. Ummu Jamil adalah musuh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kalangan kaum kafir Quraisy. Dalam kisah Nabi Muhammad diceritakan peran Ummu Jamil untuk menghalangi Rasulullah menyebarkan agama Islam. Ummu Jamil adalah orang yang menyebar duri di jalan-jalan yang dilalui Nabi Muhammad saat hendak berdakwah. Selain itu, Ummu Jamil rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Suatu hari, ia bahkan sampai menjual kalungnya yang sangat berharga. Uang hasil penjualan kalung itu lantas digunakan sebagai biaya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Dari banyaknya penganiayaan tersebut, Allah lantas menurunkan firman terkait Abu Lahab dan Ummu Jamil. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabun." Setelah ayat Al-Quran itu turun, Ummu Jamil langsung pergi mencari keberadaan Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi Muhammad sedang duduk di masjid yang terletak di sisi Ka'bah. Tak sendirian, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar sahabatnya. Ummu Jamil lantas menghampiri ke tempat keduanya duduk. Ia tampak membawa batu sebesar genggaman tangan. Namun setibanya di tempat itu, Ummu Jamil tak melihat keberadaan Nabi Muhammad. Ia hanya melihat Abu Bakar saja. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW duduk di dekat Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Telah sampai kepadaku bahwa temanmu itu telah mengejekku dengan syairnya. Kalau aku menemukannya, pasti aku pukul mulutnya dengan batu ini," tanya Ummu Jamil pada Abu Bakar. Lantaran tak menemukan Nabi Muhammad, Ummu Jamil akhirnya pergi.
Abu Bakar lantas bertanya kepada Nabi Muhammad akan apa yang baru saja terjadi. "Wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak terlihat olehnya? Padahal aku melihatmu," tanyanya Abu Bakar. "Dia tidak melihatku karena Allah menutup pandangannya terhadapku," jawab Rasulullah. Karena perlindungan dari Allah, Nabi Muhammad selamat dari niat jahat Ummu Jamil. 3. Abu Jahal. Abu Jahal dikenal sebagai salah satu pemimpin Quraisy yang sangat bermusuhan terhadap Rasulullah dan Islam pada awal periode kenabian. Ia terkenal karena sikap kejam dan permusuhan yang ekstrim terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Abu Jahal sering melakukan tindakan berupa penganiayaan, pelecehan, dan penyiksaan terhadap umat muslim. Salah satu kekejaman yang diingat adalah ketika Abu Jahal memerintahkan pelarangan terhadap para pemeluk Islam, termasuk embargo dan isolasi ekonomi terhadap mereka. Ia juga terlihat dalam berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran Islam, baik melalui tindakan fisik maupun propaganda negatif. Namun pada akhirnya, Abu Jahal tewas dalam pertempuran Badar pada tahun 624 Masehi. Meskipun Abu Jahal dikenal karena kekejamannya, penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan tentang pengampunan dan cinta kasih, bahkan terhadap musuh-musuh. Setelah pertempuran Badar, Abu Jahal tewas di medan perang, dan kekalahan yang dialami oleh kaum Quraisy menjadi salah satu momen penting dalam sejarah awal Islam. Meskipun Abu Jahal telah meninggal, permusuhan terhadap Islam tidak berakhir begitu saja. Para pemimpin Quraisy yang lain terus melakukan upaya untuk melawan dan menghentikan penyebaran agama baru ini. Keberhasilan Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam mengatasi tantangan-tantangan ini membantu memperkuat kepercayaan umat muslim dalam menegakkan kebenaran ajaran Islam. Peristiwa-peristiwa seperti perjanjian Hudaybiyah dan penaklukan Makkah pada tahun 630 Masehi juga menjadi tonggak penting dalam mengakhiri permusuhan dan membuka jalan bagi penyebaran Islam secara lebih luas di Arabian Peninsula. Kisah Abu Jahal memberikan pelajaran tentang keteguhan iman dan keberanian yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dari musuh-musuh dalam perjalanan kebenaran. Meskipun Abu Jahal adalah contoh dari kekejaman dan juga permusuhan, Islam tetap mendorong pengampunan dan kasih sayang kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang sebelumnya memusuhi agama tersebut. Setelah kemenangan dan penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap pengampunan yang luar biasa terhadap para musuhnya, termasuk keluarga Abu Jahal. Dan saat Nabi memasuki Mekah, ia memberikan amnesti kepada banyak orang yang sebelumnya aktif dalam melawan Islam, termasuk yang berhubungan dengan Abu Jahal. Dan salah satu contoh menakjubkan adalah ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengampunan kepada Hindun, istri Abu Sufyan yang dulu sangat membenci Islam dan pernah melakukan tindakan kejam terhadap tubuh Hamzah, paman Nabi. Hindun mengubah pandangannya memeluk Islam dan Nabi dengan tulus memaafkannya. 4. Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Adus Sisams bin Abdul Manaf, atau lebih dikenal dengan panggilannya Abu Sufyan bin Harb, adalah salah seorang pemimpin ulama Bani Quraisy di Mekah yang sangat menentang Muhammad. Akan tetapi, di kemudian hari, ia memeluk agama Islam. Setelah itu, ia menjadi muslim yang taat. Setelah masuk Islam, ia turut serta di perang Hunain, di perang Yarmuk, menghadapi Romawi. Abu Sufyan bin Harb dilahirkan di Mekah 57 tahun sebelum hijrah atau 565 Masehi. Dia dipanggil Abu Hanzalah karena putranya Hanzalah yang terbunuh dalam perang Badar. Ibunya adalah Safiyah binti Hasan al-Hilaliyah yang merupakan bibi dari Maimunah, salah satu istri Nabi. Ayahnya adalah Harb bin Umayyah, salah satu tokoh Quraisy. Abu Sufyan menghabiskan masa kecilnya di Mekah dengan nyaman. Ia terlihat dalam perdagangan seperti ayahnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang Mekah yang bisa membaca dan menulis. Dalam waktu singkat, dia menjadi orang yang dimintai pendapat dan diandalkan, dan menjadi orang penting dari suku Quraisy yang mengatur urusan perdagangan sukunya. Abu Sufyan termasuk di antara orang-orang musyrik yang berada dalam delegasi yang dikirim ke Abu Thalib untuk menghalangi keponakannya dari perjuangannya dan yang memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun ia tidak termasuk di antara mereka yang menganiaya Nabi dan umat Islam secara fisik. Pengaruh politik yang dimiliki Abu Sufyan di Mekah pada masa muda Nabi Muhammad bukan karena memiliki posisi atau jabatan yang efektif, tetapi karena kekayaan dan pengaruh Umayyah serta bakat pribadinya. 2 tahun setelah hijrah, kaum muslimin ingin menangkap kafilah dagang yang datang dari Suriah di bawah komando Abu Sufyan atas perintah Nabi.
Ketika Abu Sufyan diberitahu tentang hal itu, ia mengubah rute kafilah, melarikan diri dari kaum muslimin dan mencapai Mekah. Namun, kejadian ini berujung pada perang Badar dengan provokasi Abu Jahal, pemimpin Quraisy. Ketika Abu Jahal terbunuh dalam perang ini, Abu Sufyan menjadi pemimpin kaum musyrik Mekah. Quraisy memberinya tugas untuk membalas dendam atas kekalahan di Badar sesegera mungkin, dan mereka mengalokasikan barang-barang di kafilah Suriah yang menyebabkan perang tersebut untuk pengeluaran perang melawan kaum muslim. Abu Sufyan yang bersumpah tidak akan mandi kecuali setelah membalas dendam di Badar, ikut serta dalam perang Uhud yang terjadi pada pertengahan bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah sebagai pemimpin pasukan kaum musyrik. Abu Sufyan juga merupakan komandan Quraisy selama perang Khandaq. Terlihat bahwa tugas kepemimpinan Abu Sufyan ini terus berlanjut hingga penaklukan Mekah. Dia memainkan peran penting dalam semua tindakan keji terhadap kaum muslim. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini, kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Dan sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Ad-Dasina radhiyallahu an. Ia berkata kepada Zaid, "Aku bersumpah atas nama Allah, wahai Zaid, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia, sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu?" Zaid kemudian menjawab, "Demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk-duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi." Lalu Abu Sufyan berkomentar, "Aku tidak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad." Setelah perang Badar, Abu Sufyan ditugaskan untuk membalas kekalahan Mekah. Perintah yang ia pegang kemungkinan besar merupakan perintah turun-temurun. Setelah itu, Abu Sufyan menyebabkan kerugian yang signifikan pada kaum muslimin pada pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Tetapi kaum Quraisy pada umumnya tidak puas dengan hasil pertempuran tersebut. 2 tahun kemudian, ia memimpin upaya pengepungan Madinah, namun dikalahkan oleh para pembela muslim pada pertempuran Parid. Moralnya mungkin terpukul karena kegagalan ini. Komando pasukan Makkah dialihkan kepada saingannya dari suku Quraisy, Sufyan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr. Meskipun Abu Sufyan tidak ikut serta dalam perundingan gencatan senjata di Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, ia mengadakan pembicaraan perdamaian dengan Nabi Muhammad di Madinah ketika sekutu-sekutu Quraisy tampaknya melanggar gencatan senjata. Informasi mengenai hasil pembicaraan ini tidak jelas, namun banyak yang menduga bahwa Abu Sufyan dan Nabi Muhammad telah mencapai kesepakatan. Ketika Muhammad menaklukkan Mekah pada tahun 630 Masehi, Abu Sufyan memainkan peran kunci dalam penyerahan kota tersebut, menjadi salah satu pemimpin Quraisy pertama yang tunduk dan menjamin perlindungan bagi para pengikutnya. Dia bertempur bersama kaum muslimin dalam pertempuran Hunain melawan Bani Thaqif dari Taif, saingan tradisional Mekah dan pendukung suku dari konfederasi Hawazin. Dalam pertempuran ini, yang berakhir dengan kemenangan muslim, ia kehilangan salah satu matanya dan diberi hadiah berupa persentase yang relatif tinggi dari harta rampasan perang untuk mendamaikan hatinya. Karena hubungan dagangannya di masa lalu dengan Taif, di mana ia juga memiliki harta benda dan memiliki sanak saudara, Abu Sufyan memainkan peran utama dalam pembongkaran tempat suci pagan Allah di kota itu. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Namun ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu Utsman bin Affan yang mengimani sholat jenazahnya. 5. Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb, tokoh Quraisy yang menentang dakwah Islam Nabi Muhammad. Sebelum Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya untuk masuk Islam, Hindun dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan cakap, tetapi berwatak keras. Ia bahkan pernah membelah dada dan memakan hati Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Hindun adalah putri dari Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pemimpin Quraisy yang paling terkemuka. Ayahnya merupakan tokoh yang memusuhi umat Islam dan akhirnya dibunuh dalam pertempuran Badar. Karena status ayahnya, Hindun menjadi perempuan yang dihormati di kalangan kaum Quraisy. Selain berparas cantik, ia pun cerdas, bijaksana, serta pandai bersyair. Hindun pernah menikah dengan Hafs bin Mughirah al-Makhzumi.
dan dikaruniai satu orang anak bernama Aban. Setelah Hafs meninggal muda karena sakit, Hindun menikah dengan kakak Hafs yang bernama Al-Fakah bin Mughirah Al-Makhzumi. Hindun akhirnya bercerai setelah dituduh berselingkuh oleh Al-Fakah. Ketika tuduhan itu tidak terbukti, Al-Fakah sebenarnya mengajak rujuk, tetapi Hindun menolak. Setelah itu, Hindun binti Utbah menikah dengan Abu Sofyan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai anak yang diberi nama Muawiyah bin Abu Sofyan, yang nantinya mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah. Mulai tahun 610-an, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah. Keluarga Hindun merupakan salah satu pihak yang menentang keras dakwah Nabi dan memusuhi orang-orang di Mekah yang masuk Islam. Dan pada tahun 622, Nabi Muhammad SAW dan umatnya terpaksa hijrah ke Madinah karena keadaan di Mekah selalu diwarnai teror dari kaum Quraisy. Setelah Nabi Muhammad berhijrah, meletus perang Badar antara umat Islam dan kaum Quraisy. Dalam pertempuran tersebut, Hindun kehilangan ayahnya, putranya, kakaknya, dan pamannya. Pada tahun 625, umat Islam dan kaum Quraisy kembali terlibat peperangan dalam perang Uhud, di mana Hindun turut berpartisipasi. Ia berangkat dengan semangat membalas dendam atas kematian keluarganya dalam perang Badar. Hindun menyuap budak bernama Wasi bin Harb untuk memburu paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal teguh dan berani dalam menegakkan agama Islam. Setelah Wasi membunuh Hamzah, Hindun mendekati jasadnya untuk merobek perut dan mengambil hatinya untuk dikunyah. Beberapa sumber lain mengatakan Hindun memakan jantung Hamzah, dan atas perbuatannya itu ia dijuluki Akilatul Kibdah atau pemakan hati. Dan pada tahun 630 Masehi terjadi peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad. Dan saat peristiwa Fatu Makkah, Hindun sempat marah ketika suaminya masuk Islam dan mengabarkannya kepada semua orang. Di saat yang sama, ia juga takut nyawanya terancam karena orang yang tidak mau menyerah dan menyatakan masuk Islam tidak akan mendapatkan perlindungan. Pada akhirnya, Hindun mendatangi Nabi Muhammad dengan memakai cadar untuk menyatakan niatnya memeluk agama Allah. Dan setelah memeluk Islam, lalu bertobat, Hindun menjadi wanita muslimah yang taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Ia bahkan menjadi salah satu perempuan yang berpartisipasi dalam perang Yarmuk antara umat muslim dengan pasukan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. 6. Rukana. Suatu ketika, Rasulullah berada di suatu tempat di Mekah bersama dengan Rukana bin Abi Yazid bin Hisham bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf, orang yang tenaganya paling kuat di kalangan Quraisy. Rukana memiliki badan dan perawakan yang kekar dan besar. Meski demikian, ia sangat lincah. Ia juga jago gulat. Tidak ada seorang pun yang berhasil menjatuhkannya ke tanah. Ketika berdua dengan Rukana tersebut, Rasulullah menyerunya agar masuk Islam. Kata Rukana, ia akan mengikuti Rasulullah jika dirinya tahu bahwa yang dibawa dan dikatakan Rasulullah adalah sesuatu yang benar. Rasulullah lantas menantang Rukana gulat. Ada riwayat yang menyebut kalau Rukana lah yang menantang Rasulullah. Kalau Rasulullah menang, maka Rukana harus mengakui bahwa apa yang dibawa dan dikatakan Rasulullah benar. Sebagai seorang petarung, Rukana tertarik dengan kata-kata Rasulullah itu. Ia menyambut tantangan dari Rasulullah. Aturan dari permainan ini adalah siapa yang roboh duluan, maka dia yang kalah. Rasulullah menyiapkan kuda-kuda, begitu pula Rukana. Kemudian mereka saling serang dan saling menjatuhkan. Setelah melakukan beberapa gerakan, Rasulullah berhasil mengunci tubuh Rukana. Seketika itu, Rasulullah menjatuhkan tubuh Rukana ke tanah. Tidak terima dengan itu, Rukana menentang Rasulullah lagi untuk gulat. Tantangan itu disambut baik oleh Rasulullah. Dan setelah berhasil meminting Rukana, Rasulullah lagi-lagi berhasil menjatuhkan tubuh Rukana untuk yang kedua kalinya dan ketiga kalinya. Sang jago gulat merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang Muhammad bisa mengalahkannya begitu mudah 3 kali berturut-turut? Ada yang lebih aneh dari itu. Jika engkau mau menundukkan diri dan takut kepada Allah serta menuruti perintahku, akan kuperlihatkan kepadamu yang jauh lebih aneh daripada itu, kata Rasulullah. Apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian memanggil pohon yang kemudian bergerak hingga berada tepat di depannya. Beberapa saat kemudian, Rasulullah memerintahkan agar pohon itu kembali ke tempat asalnya. Kejadian ini membuat Rukana terheran-heran. Ia kemudian pergi ke kaumnya dan menceritakan apa yang dialaminya bersama Rasulullah. Hai Bani Abdi Manaf, teman kalian itu, Muhammad, sanggup menyihir semua penghuni bumi ini. Saya tidak pernah melihat ada tukang sihir sehebat dia, kata Rukana
di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hizam. Rupanya hidayah belum sampai di hati Rukana. Ia tidak menepati janjinya tersebut, yakni memeluk Islam setelah kalah gulat dengan Rasulullah. Namun hidayah itu akhirnya datang. Dikisahkan bahwa ketika Fatu Makkah, Rukana menemui Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit, kata Rasulullah. Rukana kemudian pindah ke Madinah dan menetap di sana hingga masa kekhalifahan Muawiyah. 7. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dari kesekian daftar musuh Nabi Muhammad SAW, Uqbah bin Abi Mu'ayth bisa jadi salah satu musuh yang paling menyebalkan. Setelah sebelumnya terdorong untuk mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam, ia justru pergi meninggalkan dan memusuhi Rasulullah. Alasannya hanya satu, yaitu takut kehilangan teman-temannya, anggota suku Quraisy. Daripada iman, Uqbah rupanya lebih memilih teman. Tak main-main, ia juga bahkan rela meludahi wajah Nabi Muhammad saat pergi meninggalkan Islam. Dikisahkan, Uqbah adalah pengusaha Quraisy yang kaya raya. Mengutip berbagai sumber, suatu hari ia menggelar perjamuan dan mengundang banyak orang. Perjamuan menjadi pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mendapatkan undangan dari Uqbah berpikir bahwa jamuan tersebut bisa jadi salah satu medium dakwanya. Ia pun menghadiri undangan tersebut. Namun Rasulullah tak mau mencicipi sajian apapun yang dihidangkan dalam jamuan. Uqbah pun bertanya-tanya, "Wahai Uqbah, saya tidak akan makan hidangan Anda sampai Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulnya," ujar Rasulullah. Spontan saja, Uqbah menurutinya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi masuk Islam. Keinginan Uqbah untuk menganut Islam sebenarnya tak muncul tiba-tiba. Hatinya terpanggil sejak lama. Ia terbius dengan suara lantunan ayat Al-Quran yang keluar dari lantunan Rasulullah. Namun ia memilih untuk merahasiakan suara batinnya karena teman-temannya di suku Quraisy adalah mereka yang sangat membenci ajaran Islam. Mengetahui Uqbah yang telah menjadi seorang muslim, teman-temannya di suku Quraisy berlomba-lomba melontarkan respon negatif. "Kamu sudah rusak, hai Uqbah," ujar seorang temannya, Ubay bin Khalaf. Menanggapi lontaran pada temannya, Uqbah beralibi bahwa satu-satunya alasan dirinya masuk Islam adalah rasa gengsi. Ia merasa malu jika ada tamunya yang keluar dari rumahnya tapi belum memakan hidangan yang disajikan. Tak terima dengan keislaman Uqbah, Ubay pun mengancam ia tak ingin melanjutkan hubungan perdagangannya jika Uqbah masih terus menjadi seorang muslim. Ubay meminta Uqbah untuk keluar dari Islam dan menyatakannya secara langsung di depan Rasulullah. Ubay juga minta Uqbah untuk meludahi wajah sang Nabi. Dan setelah menimbang-nimbang untuk ruginya, Uqbah pun memutuskan untuk keluar dari Islam. Ia memilih untuk kembali kafir demi tak kehilangan teman-temannya dan rekan bisnisnya. Di hadapan Rasulullah, Uqbah menyatakan keluar dari Islam. Tak lupa, ia juga mencaci maki dan meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa ludah yang dilemparkan Uqbah justru kembali ke wajahnya dan membakar pipinya. Luka bakar itu disebut tak pernah sembuh hingga dibawanya sampai liang kubur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Uqbah juga pernah memberikan kotoran unta dan isi perut domba ke pundak Rasulullah. Tak main-main, hal-hal mengerikan itu dilakukan Uqbah saat Nabi Muhammad SAW tengah menjalankan ibadah sholat. Kala itu Uqbah menerima tantangan Abu Jahal, sang pemimpin suku Quraisy. "Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran hewan sembelihan milik Bani Fulan untuk diletakkan di punggung Muhammad saat sujud?" tanya Abu Jahal. Uqbah pun mengajukan diri. Dibawanya dan diletakkannya kotoran hewan itu di pundak Nabi Muhammad saat sedang bersujud di Baitullah. Abu Jahal dan teman-temannya pun tertawa terbahak-bahak. Nah, itulah beberapa tokoh yang menentang Rasulullah SAW. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.